Pada saat puasa nanti aman nggak Pak? Ya, semua stok kita siapkan. Jadi akan jadi perhatian khusus Pak. Ya, tiap tahun sudah rutinitas yang selalu kita jaga terus ya. Ada yang nanya ke dulu ya. Kenapa nggak yang nanya boleh PDIP? Kenapa kita kebanyakan nanya PDIP kan? Adalah gambar terkini yang Anda saksikan hari ini Presiden Joko Widodo melakukan pemantauan langsung bagaimana stok beras, logistik beras di Cibitung hari ini di Gudang Bulog. Kemarin juga Presiden Joko Widodo juga melakukan hal yang sama dan kalau kita lihat ini gambarnya Presiden Joko Widodo masih bersama dengan timnya berada di Gudang Bulog di Cibitung. Ada beberapa juga yang kita lihat ini merupakan bagian dari warga masyarakat di sana juga melihat ada kedatangan Presiden Joko Widodo di sana. Kita tanyakan ke Prof. Juanda. Prof, kalau dengan melihat kondisi seperti ini setelah pemilu, kemudian Presiden Joko Widodo turun ke lapangan, melihat stok beras, gitu. Bagaimana Anda mengait-ngaitkannya, korelasinya supaya bisa dianalisa? Nah, saya kira ini kalau setelah pemungutan suara, saya kira memang ini kewajiban murni seorang presiden saya lihat. Ya, dan itu tidak ada masalah. Ya. Kalau ini, karena sudah berlalu ini, kalau tidak ada pengaruh dengan pengurutan pada masa kampanye beda ya? Ya sudah, saya kira ini adalah wewenang dan kewajiban seorang presiden sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan ya. Saya kira memang begini harusnya, ya tapi jangan momen-momen hanya pemilu ya. Dari awal, dari tahun pertama, tapi kan tahun pernah adalah ada pandemi COVID-19 misalnya kan. Nah harusnya di sisa-sisa masa jabatan Presiden Jokowi ini, beliau banyak sekali bersentuhan dengan kepentingan rakyat. Misalnya. Nah tidak hanya di awal setelah pemungutan suara, saya kira kita harus melihat secara proporsional bahwa ini adalah kerjaannya murni presiden. Baik, kalau ini objektivitas kita ya Jason. Betul, dan kalau menurut Prof. Juanda artinya ini masalah momentum lagi. Kalau sekarang artinya momentumnya lebih tepat begitu ya, Prof ya. Oke, Prof. Juanda lanjutkan kita tadi bahwa kalau ditanya apakah ini nanti akan lebih pelik, akan lebih rumit prosesnya dibandingkan dengan yang 2019, maka jawabannya akan seperti apa? Ya, kan ini kan 3 pasangan calon ya. Itu yang saya katakan lebih rumit karena pasti hakim konstitusi itu kalau memang 2 pasangan akan menggugat KPU katakanlah ya, dan pihak terkait adalah yang memenang, yang pemenang adalah 02 itu kan terkait biasanya gitu. Nah ini peliknya bagaimana hakim itu ingin melihat korelasi antara gugatan atau permohonan sengketa dari 01, sengketa 03 misalnya, ini kemudian apakah ada kesamaan, korelasinya apakah sinkron atau tidak. Nah ini kan membuat pelik atau rumit ya, tetapi ketika ini adalah bisa disinergikan antara 01 dan 03 sebelum mereka mengajukan permohonan sengketa ini ke Mahkamah Konstitusi misalnya, mereka berembuk atau koordinasi, saya kira tidak begitu pelik. Jadi ini alat bukti kita disamakan dulu atau ada kesamaan di satu daerah atau bukti-buktinya ada sedikit kemiripan misalnya. Nah, ini kekuatan, salah satu kekuatan. Tapi susahnya nanti ketika yang 01 mengatakan misalnya, ke utara, yang 0 tidak begitu misalnya. Ini saya kira tidak akan bisa berlanjut itu pelik akan terjadi segera. Tetapi kalau misalnya ada koordinasi, tapi saya agak menduga bahwa sebelum mereka mengajukan gugatan sengketa antara 01, 02 akan ketemu tim hukumnya. Nah, supaya kenapa? Supaya pertama tidak pelik, sinkronisasi alat bukti, kemudian ada kekuatan yang mungkin sama, gerakannya sama, kekuatan sama, tujuannya sama. Nah sehingga nanti hasilnya juga akan lebih terlihat dan berhasil dalam rangka untuk memperjuangkan
Ini ujung-ujungnya hak mereka. kalau menurut Prof. Juanda pasti akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi, bisa jadi lebih rumit dan pelik ketimbang 5 tahun yang lalu. Tapi kita punya dinamikanya yang masih belum terjadi ya Jason, masih harus kita tunggu. Dan nanti kita akan analisa lagi, tapi di lain kesempatan bersama Prof. Juanda. Prof. Ya. Juanda terima kasih Terima kasih. banyak sudah Terima bergabung kasih. bersama kami di live Terima kasih. event kali ini ya Jason ya. Ya, dan pemirsa live event Indonesia Memilih masih akan kami hadirkan dengan sejumlah informasi lainnya. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.